Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa Revolusi Kemerdekaan. Masa Revolusi Kepresidenan jatuh pada tanggal 17 Agustus 1945 sampai dengan 20 Desember 1949. Pada tahun itu, pemerintah adalah kewarganegaraan republik yang mana presiden berkedudukan sebagai kepala negara. Pemerintah Indonesia pertama kali memiliki 12 departemen, yang terdiri dari Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Borneo, Sulawesi, Maluku, dan Sunda Kecil. Pada tahun 1945, Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh PPKI karena pemilihan umum belum diselenggarakan. Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar 1945 mencantumkan dua ayat aturan, yaitu 1. Dalam 6 bulan sesudah berakhirnya peperangan Asia Timur, Presiden Indonesia mengatur dan menyelenggarakan segala hal yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar. 2. Dalam 6 bulan setelah MPR dibentuk, majelis bersidang untuk menetapkan Undang-Undang Dasar. Peristiwa yang terjadi pada Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa Revolusi Kemerdekaan diantaranya yaitu pada tanggal 16 Oktober 1945, maklumat Wakil Presiden menghentikan kekuasaan luar. Pada tanggal 3 November 1945, maklumat pemerintah membentuk partai politik. Pada tanggal 14 November 1945, maklumat pemerintah mengubah sistem pemerintahan. Maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945 telah membawa perubahan total dalam sistem pemerintahan kita. Pada tanggal tersebut, memulai kehidupan baru sebagai sistem pemerintah parlementer. Sistem pemerintahan ini tidak berjalan lama, dimulai pada tanggal 14 November 1945 dan berakhir pada tanggal 27 Desember 1949. Lalu, Presiden Soekarno membentuk kabinet parlementer, yaitu Kabinet Amir Syarifuddin I, 3 Juli hingga 11 November 1947. Kabinet Amir Syarifuddin II jatuh pada tanggal 11 November hingga 29 Januari 1948. Kabinet Hatta I jatuh pada tanggal 29 Januari hingga 4 Agustus 1948. Kabinet Darurat jatuh pada tanggal 19 Desember hingga 13 Juli 1949. Kabinet Hatta II jatuh pada tanggal 4 Agustus hingga 20 Desember 1949. Dan Kesatuan Bangsa pada masa Republik Indonesia Serikat. Federalisme pernah ditetapkan di Indonesia pada 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Sistem pemerintahan yang dianut pada periode ini adalah sistem parlementer kabinet semu dengan karakteristik sebagai berikut. 1. Pengangkatan Perdana Menteri. 2. Kekuasaan Perdana Menteri. 3. Pembentukan Kabinet. 4. Pertanggungjawaban Kabinet. 5. DPR tidak dapat menggunakan mosi tidak percaya Kabinet. Dan 6. Presiden Rakyat Indonesia Serikat mempunyai kedudukan terangkat. Gerakan praktis yang terjadi di wilayah Indonesia. APRA, Angkatan Perang Ratu Adil. Latar belakangnya mempertahankan negara RIS Pasundan. Tokohnya Raymond Westerling, mantan kapten tentara Kenil. 20 Januari 1950, APRA menyerbu Bandung. 22 Februari 1950, APRA di Jakarta berhasil digagalkan karena Westerling melarikan diri ke luar negeri. Faktor yang membuat APRA sulit ditaklukkan adalah rakyat melindungi anggota APRA, strategi gerilya. Westerling tidak mau pergi dari Indonesia. Kedua yaitu Andi Aziz yang dilatar belakangi dengan adanya kelompok pro-federal yang membentuk pasukan bebas di bawah kepemimpinan Andi Aziz. Lalu Kenilton menolak masuknya APRI ke Makassar sehingga membuat pemerintah mengirimnya ke Werang. Pada tanggal 15 April 1950, pasukan Andi Aziz itu berhasil menguasai markas TNI di Makassar. Lalu pada tanggal 18 April 1950, Andi Aziz melapor ke Jakarta atau mempertanggungjawabkan perbuatannya, tetapi ia terlambat melapor sehingga membuat ia tertangkap dan diadili terlebih dahulu. Ketiga yaitu Republik Maluku Selatan atau yang disingkat dengan RMS. Ia dilatar belakangi dengan adanya ketidakpuasan atas kembalian negara kesatuan. Lalu pada tanggal 25 April 1950, Soekarno itu memproklamirkan RMS lepas dari RIS dengan ibu kota Ambon.
Lalu pada tanggal 14 Juli 1950, ia dikirim ekspedisi militer Siliwangi pimpinan Kolonel Alex Kayularang untuk penumpasan, sehingga membuat Letkol Slamet Riyadi itu gugur. Terakhir pada tanggal 2 Desember 1963, Som Mokilder tertangkap dan diadili dalam mahkamah militer luar biasa. Ia dikenakan dengan hukuman mati.